Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Bapak ulangi lagi, apa kabarnya anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan melakukan presensi. Yang Bapak panggil silakan untuk angkat tangan dan bilang hadir, ya. Ya Pak. Oke, yang pertama, Agustin Kumalasari, Hadir. Algi, Hadir. Alhar, Hadir. juga Erwin, Hadir Pak. Fazakir, Hadir. Fauzan, Hadir. juga Hanisa, Hadir. kemudian Devon, Hadir Pak. Kamaluddin, Hadir. Muhammad Rizki, Muhammad Barudin, Hadir Pak. Muhammad Januar, Hadir. Muhammad Raja, Hadir Pak. Muhammad Risa, Hadir. Panji Kembara, Hadir Pak. Reksa Bandia, Rian Kurniawan, Hadir. Sarah Yuliansa. Yang mana Sarah? Oh ya, kelihatan. Satria, izin juga. Banyak yang izinnya hari ini ya? Ya. Colin, Hadir. kemudian Sundarman, Hadir. Tri Aryo, Hadir Pak. Ulil Albab, Hadir. Yandi Ilya, Hadir selalu. Yohani Bibika, Hadir Pak. Yudhistira, Hadir Pak. Yusuf Angga Putra, izin ya? Ya. Bapak lupa. Ya, hari ini memang kayaknya banyak yang izin, tapi alhamdulillah setidaknya jumlah siswa yang hadir sekarang sudah minimal 75% hadir. Berharap nanti bagi kalian yang hadir bisa memberikan nanti penjelasan kepada teman-temannya yang tidak hadir pada kesempatan pertemuan ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keamanan sistem jaringan. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan pada kesempatan kali ini yaitu memahami perubahan dan masalah yang timbul pada server jaringan. Kemudian yang kedua, memahami jenis-jenis serangan yang sering dilakukan terhadap server. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menginstal program keamanan server. Yang keempat, mampu mengadministrasi server terhadap kemungkinan serangan dari luar dan dari dalam. Yang kelima, siswa mampu membaca log file. Bapak telah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, di mana sebelumnya kita telah belajar bagaimana mengkonfigurasi router ataupun server menggunakan mikrotik, dan kita lakukan instalasi konfigurasi berikut cara pengujiannya, yaitu pengujian keamanan jaringan menggunakan software netcard, di mana software netcard ini digunakan untuk menguji server mikrotik apakah dia bisa ditembus ataukah tidak, yaitu merupakan jenis-jenis ancaman serangan jaringan, diantaranya adalah ARP spoofing ataupun ARP poisoning. Nah, kemarin kalian telah mempelajari tentang ARP spoofing, yaitu teknik untuk menyamarkan MAC address pada sebuah klien atau memalsukan IP address klien dari yang asli. Di antaranya tadi adalah ARP poisoning ataupun ARP spoofing, yaitu teknik menyamarkan IP address terhadap MAC address-nya atau memasukkan MAC address-nya sehingga sebuah klien tidak mendapatkan lagi MAC address dari yang aslinya, sehingga router hanya bisa membaca MAC address yang palsu yang telah dilakukan oleh penyerang. Nah, di sini kita akan buat sebuah sistem keamanan jaringan, yaitu menggunakan server PPPoE. Kalau tadi sebelumnya kita tanpa server PPPoE, nah sekarang kita akan gunakan server PPPoE pada router mikrotik.
Nah, bagaimana tahap-tahap konfigurasi server PPPoE pada router mikrotik? Di sini Bapak akan menjelaskan tahap-tahap awal, yaitu ada 2 tahap dalam konfigurasi router mikrotik menggunakan PPPoE, yaitu yang pertama adalah tahap pertama adalah mengkonfigurasi router mikrotik sebagai router dan gateway internet. Kemudian yang kedua, mengkonfigurasi router mikrotiknya sebagai PPPoE server. Yang pertama, kita akan konfigurasi mikrotik sebagai router dan server. Caranya adalah kita masuk ke Winbox, kemudian pertama kali kita masuk ke Winbox, kemudian kita remote mikrotik, connect, kemudian kita setting IP address yang terhubung ke Ether 1 sebagai IP public, yaitu IP yang terhubung ke server internet ataupun ISP atau penyedia layanan internet. Yaitu caranya adalah kita klik IP, kemudian DHCP client, kita pilih add, kemudian interface Ether 1 karena yang digunakan sebagai pintu menuju ke jaringan internet. Kemudian klik apply, oke. Maka IP address secara otomatis didapatkan dari jalur server internet yang ada pada ini. Kebetulan kita gunakan server internetnya adalah server Telkom. Nah, kita lihat sekarang IP address-nya akan masuk di sini. Nah, ini mendapatkan IP 212.110.7/24 pada Ether 1. Kemudian kita setting IP untuk Ether 2. Klik add lagi. Ini kita isikan addressnya sesuai dengan keinginan kita. Semisal IP yang beda kelas, yaitu 172.168.10.1/, kita gunakan /26. Interface-nya apa? Yaitu kita masuk ke interface Ether 2. Klik apply, kemudian OK. Maka sudah kita setting IP untuk Ether 1 dan Ether 2. Kemudian tahap berikutnya kita akan setting IP untuk DNS server. Berikut juga dengan IP rootnya untuk melakukan routing tabel. Hanya saja di sini pada IP DNS ini sudah otomatis terisikan pada dynamic servernya, yaitu mendapatkan IP 212.110.1 dan 202.134.1.10 yang didapatkan dari jalur internet. Karena kita telah melakukan tadi yaitu IP DHCP client. Dan di sini kita centang low remote request-nya, kemudian di OK. Dan IP root-nya juga demikian, karena kita tadi sudah melakukan konfigurasi pada IP DHCP client, maka secara otomatis IP root juga sudah terbentuk. Ini pada Ether 1 reach cable, pada Ether 2 reach cable. Kemudian berikutnya setelah kita setting IP DNS dan IP rootnya, tahap berikutnya adalah bagaimana kita ingin menghubungkan router mikrotik kita ke klien.
yaitu kita setting pada IP firewall, kemudian pilih NAT, klik add, kemudian pilih general, chainnya adalah SSC NAT, kemudian out interface-nya yang menuju ke jalur internet adalah Ether 1, kemudian actionnya adalah kita gunakan masquerade. Klik apply, oke. Nah, di sini jika kita sudah melakukan setting terhadap IP firewall, maka klien kita sudah dapat terhubung ke jalur internet. Kita tes pada new terminal, kemudian kita lakukan ping misalnya terhadap situs Google, ping 8888. Oke, nah maka sudah terhubung ke google.com, ditandai dengan replay pada perintah ping ini. Oke, itu adalah tahap yang pertama. Sekarang tahap yang kedua, Pak. konfigurasi untuk PPPoE server. Caranya adalah kita buat dahulu IP poolnya yang akan kita berikan untuk klien. Misal ringnya adalah kita kasih nama DHCP pool, kemudian ring alamat IP-nya antara 172.168.10.2 sampai 172.168.10.10. Kita klik apply, kemudian oke. Dan sini mungkin sebelumnya Bapak ingin bertanya, kira-kira kalau kita berikan IP antara 172.168.10.2 sampai 10.10, maka berapa klien yang bisa terhubung? Klien PPPoE yang bisa terhubung adalah 9 klien. Di sini kita setting, kita klik PPPP, kemudian pilih profil yang digunakan untuk membuat username pada klien. Caranya adalah klik add, kita pilih namanya, nama profilnya misalnya PPPoE, kemudian kita pilih local address-nya, yaitu alamat yang diberikan pada Ether 2 sebagai jalur koneksi PPPoE. Jadi yang tadi di Ether 2 adalah 172.168.10.1. Kemudian kita isikan juga remote address-nya, yaitu alamat yang diberikan untuk klien. Pada setiap klien, tadi kliennya akan kita berikan hanya 9 klien saja. Kita pilih tadi settingnya adalah DHCP pool yang telah kita setting sebelumnya, kemudian apply. Oke. Tahap berikutnya pilih tab secret. Tab secret ini digunakan untuk jalur login klien terhadap server PPPoE. Di sini nanti kita bisa gunakan ada 9 klien yang bisa terhubung, maka kita bisa buat 9 user. Tapi kita buat contoh aja satu atau 2 klien. Yaitu caranya adalah klik add, pilih namanya, misalnya usernya adalah Fajar misalnya, kemudian passwordnya kita berikan 2345, servisnya adalah PPPoE, profilnya tadi yang kita telah tentukan sebelumnya adalah PPPoE, kemudian klik apply. Oke. Sedangkan nanti kita buat yang kedua kalinya, kita klik add lagi, kita kasih nama dengan
Reza. Passwordnya kita buat 123. Servisnya adalah BPPoE, profilnya BPPoE, klik apply dan oke. Tahap selanjutnya kita buat, ini adalah tahap yang terakhir, yaitu kita buat BPPoE servernya. Kita klik, kemudian service name-nya kita berikan misalnya BPPoE server. Interface-nya karena tadi jalurnya melalui Ether 2, maka kita pilih interface-nya adalah Ether 2. Kemudian kita pilih default profil yang tadi yang telah kita buat, yaitu BPPoE. Kita klik pada one session per host. Kemudian autentikasinya ini adalah sistem keamanan jaringannya. Kita klik pada NS-Cap 2, kemudian Cap, MS-Cap 1 dan PAP. Kemudian kita klik apply dan oke. Nah, ini adalah tahapan dalam pembuatan BPPoE server dan konfigurasi BPPoE server sebagai sistem keamanan jaringan. Nah, di sini kita akan lihat pada jalur 1 ini adalah jalur menuju jalur internet. Sedangkan nanti jalur 2 ini adalah jalur menuju ke klien BPPoE. Ini adalah BPPoE servernya. Nah, di sini setelah kita setting BPPoE server, maka tahap berikutnya adalah kita setting BPPoE kliennya. BPPoE klien bisa menggunakan klien Windows 7 atau Windows yang lain, minimal Windows 7. Di sini cara untuk konfigurasi klien Windows 7 adalah sebagai berikut. Kita klik pada Open Network dan Sharing Center. Kemudian kita pilih setup a new connection or network. Kemudian kita klik pada connect to the internet. Pilih next. Kemudian pilih broadband atau BPPoE. Kita isikan username yang telah kita buat tadi serta password yang diberikan. Tadi adalah yang pertama adalah Fajar. Kemudian dengan password tadi 12345. Kita bisa cek passwordnya seperti ini dan kita pilih connect. Lagi proses konfigurasi, proses koneksi BPPoE klien terhadap BPPoE server. Nah, jika muncul seperti ini, maka klien sudah bisa terhubung ke internet. Kita lihat IP yang diberikan oleh jalur kabelnya tidak didapatkan karena memang BPPoE tidak menggunakan IP address sebagai jalur komunikasinya. Sedangkan tadi IP yang kita berikan untuk remote address-nya, kita lihat di sini seperti ini. Sekarang kita tes browsernya apakah sudah bisa terhubung ke jalur internet. Ya, maka klien sudah bisa terhubung ke jalur koneksi internet melalui BPPoE server. Nah, di sini kalau kemarin kita telah melakukan pengujian jaringan menggunakan software Netcat,
Di sana akan terlihat IP address dan MAC address-nya. Nah, sekarang kita akan lakukan juga apakah memang software NetCut ini bisa mendeteksi IP address ataupun MAC address pada perangkat jaringan yang terhubung ke PPPoE server. Materi yang Bapak sampaikan hari ini, insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan yang sangat berbahagia pada kesempatan minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.